ketemu lagi sama aku Faisal di episode kali ini akan membahas tentang SMA dan juga SMK. Jadi ini memang videonya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi duduk di bangku SMP, bisa jadi kelas 7 atau kelas 8, tapi khususnya buat kamu yang sekarang duduk di kelas 9 yang mungkin sedang bimbang habis lulus SMP masuk mana ya? Masuk SMA atau masuk SMK ya? Nah, ini akan dibahas pada episode kali ini. Sesuai janji aku akan membahas tentang SMA dan juga SMK. Apa bedanya? Kira-kira cocoknya masuk yang mana? Nah, ini akan aku bahas pada episode kali ini. Langsung aja ya, kita bahas perbedaan yang pertama. Tujuannya SMA dan tujuannya SMK ini emang dari awal udah beda. SMA yang pendidikannya ini tergolong pendidikan akademik, ini mempersiapkan siswanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Jadi dia ini memperluas pengetahuan siswa dan menuntut siswa untuk bisa memperdalam ilmu pengetahuan. Sedangkan SMK sebagai institusi pendidikan vokasional melatih keahlian ataupun keterampilan terapan siswa supaya siswa ini bisa langsung terjun ke dunia kerja. Jadi mempersiapkan buat masuk ke dunia kerja. Dari awal udah beda nih ya tujuannya. Kalau SMA ini supaya nanti siswa-siswinya bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Sedangkan kalau SMK tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan ke dunia kerja. Tapi kalau gitu berarti SMK nggak bisa masuk kuliah dong. Kalau lulus SMK nggak bisa lanjut kuliah. Nanti akan kita jawab ya. Perbedaan yang kedua terletak pada porsi teori dan juga praktik. Kalau SMA, karena dia memang pendidikan akademik ya, SMA ini lebih banyak teorinya. Ada praktik-praktiknya, tapi pada umumnya praktik yang dilakukan di SMA ini untuk menunjang pembelajaran teorinya. Supaya siswa lebih ngerti teorinya, jadinya ada praktik-praktik yang dilakukan. Sedangkan kalau misalnya di SMK sebagai pendidikan vokasional yang lebih banyak adalah porsi praktiknya. Ada porsi pembelajaran teorinya juga tentu saja. Ini kan supaya siswa-siswi SMK tahu nih kenapa sih harus belajar keterampilan ini, kenapa harus menguasai keahlian ini gitu. Tapi porsinya tidak terlalu banyak. Ini untuk menunjang supaya mereka bisa memperoleh keterampilan atau keahlian tertentu yang dibutuhkan buat dunia kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Perbedaan yang ketiga terletak pada penjurusan atau peminatannya. Kalau di SMA penjurusan atau peminatannya ini ada 3. Yang pertama adalah IPA atau kadang-kadang ada juga sekolah yang menyebutnya MIPA atau MIA, Matematika dan Ilmu Alam atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan yang satu lagi adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, ada juga yang menyebutnya IIS, Ilmu-Ilmu Sosial. Dan yang ketiga, ini adalah bahasa. Nggak semua sekolah sih biasanya ada penjurusan bahasa, tapi masih ada nih penjurusan bahasa. Jadi ada 3 ya kalau SMA. Nah, kalau SMK, ini penjurusannya ada banyak banget. Bukan cuma 3 atau 5, bukan cuma puluhan, tapi ada lebih dari 100 jurusan SMK. Wah, banyak banget ya. Tapi bisa kita kelompokkan menjadi 9 bidang keahlian. Bidang yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Ini terdiri atas 13 program keahlian. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah 13 program keahlian untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Emang ada banyak banget. Dan bahkan di tiap-tiap program keahliannya ini jurusannya bisa beda-beda. Jadi ini yang paling banyak nih, ada 13 program keahlian di bidang teknologi dan rekayasa. Kemudian yang ketiga, ada teknologi informasi dan komunikasi. Ini dikelompokkan ada 2 program keahlian. Lalu ini salah satu yang populer saat ini, yakni bisnis dan manajemen. Terus ada pariwisata. Ini juga salah satu yang sangat populer ya, jurusan-jurusan pariwisata ini sangat populer di dunia SMK. Bisa lihat ada 4 program keahlian juga. Dan yang terakhir adalah seni dan industri kreatif. Ini juga kayaknya menarik banget ya. Ada 8 program keahlian. Gimana? Menarik banget kan ya? Jurusan-jurusan yang ada di SMK. Mulai kepikiran, wah ternyata SMK menarik juga. Kita lanjut perbedaan yang berikutnya, yakni ilmu yang dipelajari. Kalau di SMA, ilmu yang dipelajari ini cenderung umum. Kalau misalnya milih IPA, yang dipelajarin kan ada fisika, ada kimia, ada biologi, matematika IPA, dan juga mata-mata pelajaran lainnya yang dipelajari oleh semua jurusan di SMA. Kalau IPS ada sosiologi, ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah IPS tuh yang lebih mendalam lagi sejarahnya. Terus kemudian kalau di jurusan bahasa ada sastra dan bahasa Indonesia, ada sastra dan bahasa Inggris, kemudian ada bahasa asing lainnya, dan juga ada antropologi. Ini yang spesial banget di jurusan bahasa selain mempelajari pelajaran-pelajaran lain yang dipelajari oleh semua anak SMA. Kalau di SMK, ini ilmu yang dipelajari sudah spesifik
sudah sangat mengerucut, udah khusus banget sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya ngambil jurusan kimia, ya berarti yang dipelajari spesifik nih, kimia. Mengambil jurusan farmasi juga berarti yang dipelajari adalah soal obat-obatan. Gitu, udah spesifik banget, udah nggak terlalu banyak pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Tapi mata pelajaran dasar tetap dapat juga. Jadi memang sudah sangat spesifik gitu ya. Kalau misalnya kamu udah tahu minatnya, berarti itu enak banget deh, udah tahu oh senengnya sama teknik mesin, ambil jurusan teknik mesin, fokus tuh belajar di situ. Gitu kalau di SMK, udah spesifik. Yang kelima, kesempatan melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Kalau SMA tadi udah sesuai banget ya dengan tujuannya, bahwa memang SMA ini mempersiapkan siswa-siswinya untuk bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Bisa masuk ke universitas, sekolah tinggi, politeknik, institut, dan juga berbagai macam pendidikan tinggi lainnya. Kalau kamu penasaran bisa cek di video ini nih, udah pernah dibahas juga nih sama Kak Jasmine. Jadi memang setelah lulus SMA itu didorong siswa-siswinya untuk bisa masuk ke pendidikan tinggi. Nah, terus kalau SMK gimana dong? Tadi kan katanya anak-anak SMK ini didorong untuk langsung lanjut ke dunia kerja. Tujuannya SMK ini mempersiapkan siswa-siswinya masuk ke industri. Nah, jangan khawatir karena lulusan SMK pun ini juga boleh melanjutkan kuliah untuk lulusan SMA. Tapi tetap ya, berarti kalau kamu adalah siswa-siswa SMK dan kamu pengen lanjut kuliah, itu bisa banget. Jangan khawatir ya. Nah, setelah tahu nih ya, ada tadi 5 ya, ada 5 perbedaan antara SMA dan juga SMK. Terus berarti pertanyaan selanjutnya, aku cocok kemana ya? Ke SMA atau ke SMK? Melanjutkan pendidikan ke SMA ini cocok buat kamu yang mungkin sekarang masih punya beberapa pilihan bidang ilmu yang pengen kamu tekunin. Mungkin masih agak ragu-ragu, punya banyak minat. Ini sebenarnya cocok buat masuk ke SMA. Selain itu juga cocok buat kamu yang berencana melanjutkan kuliah tentu saja, karena SMA ini mempersiapkan siswa-siswinya untuk bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Sedangkan kalau SMK ini cocok buat kamu yang tentu saja langsung pengen kerja setelah lulus sekolah. Ini pas banget kalau kamu masuknya ke SMK, bisa langsung terjun ke industri. Terus juga cocok banget buat kamu yang udah tahu minat spesifik kamu di mana dan ada jurusannya di SMK. Misalnya kamu dari sekarang udah tahu nih, wah aku tuh seneng banget masak, aku suka banget tata boga. Nah berarti kamu bisa masuk tuh ke bidang pariwisata di SMK, karena kamu udah tahu kan yang kamu butuhkan adalah keahlian, keterampilan di bidang tata boga, pariwisata. Bisa langsung memilih SMK jurusan pariwisata atau perhotelan, itu bisa banget langsung memilih. Tuh, dari awal udah langsung tahu, ini nih yang aku cari, gitu kan. Pas banget.